Halo adik-adik pelajar, selamat bergabung kembali bersama Pak Hasben pada soal nomor 7. Sebuah silinder pejal memiliki massa sebesar M, menggelinding dari puncak bidang miring yang membentuk sudut kemiringan 37 derajat. Nah ini misalnya silinder pejal yang dimaksud adik-adik pelajar ya. Nah ini dia. Ini silinder pejalnya menggelinding. Menggelinding itu artinya apa? Melakukan 2 putaran sekaligus, berotasi dan bergerak lurus hingga turun sampai ke bawah. Itu artinya menggelinding ya. Berotasi dan bergerak lurus hingga turun sampai ke bawah. Nah, yang membuat dia berotasi karena adanya gaya berat yang mengarah ke bawah, adik-adik pelajar ya. Yaitu apa? Yaitu mg dikali sinus theta. Karena kita ketahui bahwa silinder pejal ini tentu memiliki massa yang kita sebut M ya adik-adik ya. Baik, lalu kenapa dia bisa berputar? Karena adanya gesekan yang mengarah ke belakang. Ingat, sifat gaya gesekan selalu melawan arah gerak. Nah, ketika silinder pejal bergerak ke bawah, maka gaya gesekan sudah pasti ke atas. Inilah yang membuat dia menggelinding hingga turun sampai ke bawah. Nah, sekarang kita akan tinjau dengan keadaan torsi ya. Dari sistem torsi akan kita tinjau dia ya. Torsi atau sering disebut dengan momen gaya. Coba adik pelajar kita tinjau dari torsinya atau momen gayanya. Nah, persamaan torsi kita sudah paham adalah ya torsi sama dengan terhadap pusat ya. Terhadap pusat berarti ada gaya tegak lurusnya terhadap pusat. Ini berarti gaya gesek yang membuat dia berputar ya. Berarti gaya gesekan yang dialami antara silinder pejal dengan bidang dikali jari-jari silindernya sendiri. Nah itu. Lalu persamaan kedua untuk torsi atau momen gaya sama dengan momen inersia daripada silinder pejal dikali percepatan sudut atau percepatan angular yang kita sebut dengan alfa. Di mana alfa ini hubungannya dengan percepatan linear atau A adalah alfa sama dengan percepatan linear atau A dibagi dengan R, jari-jari daripada silinder tersebut. Nah itu adik-adik. Nah sehingga kalau kita gabung ya, kalau kita gabung kedua persamaan ini cara alami dulu deh ya, cara ilmiah ya. Cara ilmiah agak panjangan sedikit ya. Nah kita lihat bahwa kita gabung torsi di atas dengan di bawah. Berarti gaya gesekan dikali dengan R akan sama dengan I dikali dengan alfa. Nah, sekalian juga adik-adik harus mengingat bahwa I itu atau persamaan momen inersia daripada silinder pejal itu kalau bisa dihafal adik-adik pelajar adalah setengah mr kuadrat. Kalau silinder berongga adalah mr kuadrat. Nah, dihafal ya. Silinder padat atau silinder pejal setengah mr kuadrat, sedangkan silinder berongga adalah mr kuadrat. Nah, berarti kalau kita ganti I-nya menjadi setengah M kali R kuadrat ya. Maaf, ini ada R kuadratnya. MR kuadrat dikali alfa. Alfa kita ganti jadi apa? Jadi percepatan linear dibagi dengan jari-jari silinder atau R. Nah, sehingga secara matematis habislah R-nya semuanya ya, coret R-nya. Habis. Maka yang tinggal apa? Maka yang tinggal bahwa gaya gesekannya ya, gaya gesekannya dapat kita peroleh sebesar berapa? Gaya gesekan ternyata menjadi setengah MA kuadrat, adik-adik pelajar ya, setengah M massa dikali percepatan linear ya, bukan kuadrat, setengah MA. Nah itu persamaan pertama yang kita peroleh ya. Ini persamaan pertama yang sudah kita dapat dari sistem torsi. Lalu kita tinjau berikutnya ya, ini sistem torsi pertama atau konsep torsi. Maka kita lihat konsep hukum Newton yang kedua ya. Konsep hukum Newton yang kedua yang menyatakan bahwa percepatan linear yang dialami oleh sebuah benda adalah berbanding lurus dengan resultan gaya dibagi dengan massa benda yang bergerak tersebut. Nah, resultan gaya yang kita lihat di soal tersebut adalah
gaya ke bawah yaitu mg sin theta dikurangi gaya yang melawan arah ya. Mg sin theta dikurangi gaya yang melawan arah yaitu apa? Gaya gesekan tadi yang ini ya. Dibagi dengan massa daripada silinder tersebut adik-adik pelajar. Nah ini. Lalu sekarang kita ganti gaya gesekan tadi apa? Setengah MA. Baik, menjadi A menjadi ya M kali G dikali sinus theta dikurang gaya gesekan kita ganti menjadi setengah MA. Setengah MA. A itu maksudnya percepatan linear, ada percepatan translasi ada pelajar dibagi dengan M. Nah, ini dibagi dengan M. Maka secara matematis sudah pasti M-nya dicoret adik pelajar ya, coret. Nah itu. Maka yang tinggal apa? Maka yang tinggal bahwa A sama dengan G sin theta dikurang setengah A. Maka min setengah A kalau kita pindahkan ke kiri jadi plus setengah A adik pelajar ya. Plus setengah A ya. Plus setengah A. Itulah yang sama dengan apa? Yang sama dengan G sinus theta adik pelajar ya. G sinus theta. Nah sekarang kalau kita jumlahkan A tambah setengah A berarti berapa? 3/2A adik-adik ya. 3/2A akan sama dengan G percepatan gravitasi dikali sinus sudut kemiringan bidang miring tersebut terhadap horizontal. Maka dapatlah kita peroleh bahwa A-nya adalah 2/3 dikali gravitasi dikali dengan sinus theta adik pelajar. Nah ya, maka tinggal kita masukkan variabel-variabel yang sudah tersedia di dalam soal. 2/3 gravitasi atau percepatan gravitasi kalau tidak disebutin boleh kita ambil berapa? 10 adik-adik ya. Oke. Sinus 37 berapa? Sinus 37 adalah 0,6 atau 3/5 adik-adik ya. 3/5. Baik. Nah sekarang kita coret tentunya yaitu 3 dengan 3 ya. 10 dengan 5 menjadi berapa 2. Maka tinggal A menjadi 2 kali 2 sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. Itulah jawabannya. Adik-adik pelajar ya 4 meter per sekon kuadrat. Itulah percepatan yang dialami silinder pejal tersebut ketika menggelinding dari puncak bidang miring hingga ke bawah. Maka kita lihat cara cepat. Nah, karena cara ilmiah atau cara alami ini bisa dikatakan ya lumayan panjang adik pelajar ya. Cara cek. Kita lihat cara cepatnya. Cara cepat. Nah, cara cepatnya cukup kita tuliskan dengan persamaan ya. Kalau menggelinding pada bidang miring ya, kalau menggelinding pada bidang miring maka percepatan linearnya A sama dengan menggelinding pada bidang miring G dikali sinus sudut kemiringan bidang miring atau theta dibagi dengan 1 ditambah K ya, 1 ditambah K. K itu apa? K itu bilangan yang ada pada momen inersia. Oh, ini yang dimaksud dengan K-nya adik-adik pelajar. Ya. Jadi kalau silinder pejal K-nya setengah berarti. Kalau silinder berongga misalnya berarti K-nya 1. Ya. Bola pejal K-nya 2/5. Bola berongga K-nya 2/3 dan sebagainya. Ya. Nah ini K-nya itu adik-adik pelajar. Maka kalau kita masukkan ternyata cukup sederhana sekali ya adik pelajar ya, bahwa sarcep ini bisa kita gunakan untuk benda apa saja yang menggelinding. Boleh bola pejal, boleh bola berongga dan sebagainya. Baik, kita lihat. Maka dapat kita peroleh bahwa percepatan linear atau A sama dengan G. G-nya berapa? 10. Sinus sudut kemiringan, sinus 37 berapa tadi? 3/5 atau 0,6 adik pelajar ya. Per 1 ditambah K. K-nya tadi kalau silinder pejal berapa? Setengah ya. Setengah. Nah itu ya. Berarti kalau kita selesaikan adik-adik. Ini coret terlebih dahulu. Menjadi berapa? 2 ya. Berarti di atas jadi berapa? 6. 6 per. Nah 1 tambah setengah berapa? 1/2 alias 3/2 adik-adik ya, 3/2. Maka 2-nya ini naik ke atas ya, naik ke atas 6 kali 2 berapa?
12. 12 bagi 3 berapa, Om? 4. Nah, itulah. Jadi cara cepat jauh lebih ringkas, adik-adik belajar. Jadi cara cepat ini nanti bisa digunakan untuk benda apa saja ya, yang menggelinding ya, yang menggelinding. Lalu kalau ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau menggelinding pada bidang datar? Cukup kalian hilangkan sin theta aja ya. Berarti menjadi apa? A sama dengan G per 1 tambah K kalau pada bidang datar ya.